Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk anak-anakku kelas 8. Dalam pertemuan kali ini harapannya kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk pertama kali kita berjumpa dari lubuk hati yang dalam, Pak Guru menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya hal yang baik di tahun 2020 kita lanjutkan ke tahun 2021 ini. Dan hal-hal yang kurang baik di tahun 2020 kita tinggalkan. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini, harapan Pak Guru kalian bisa mengikuti dari awal nanti sampai akhir proses video pembelajaran ini. Untuk mengawali pertemuan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita hari ini keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Sebelum nanti kita membahas materi lebih jauh, Pak Guru mengingatkan kembali bahwa sekolah mengharapkan ke depan kelak nanti kalian menjadi anak yang berkarakter jujur. Nah, ini tentu saja juga bukan harapan sekolah saja, bukan harapan Bapak Ibu guru saja, tetapi juga adalah harapan orang tua dan masyarakat di mana nanti kelak kalian berada. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Maksudnya adalah ketika nanti kalian mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, maka kalian nanti memiliki kemampuan khusus secara personal, secara kelompok, untuk menjelaskan kembali tentang keunggulan, keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, untuk itu makanya kegiatan pembelajaran ini harus benar-benar kalian ikuti dengan baik. Sampailah kita kepada pembahasan materi untuk pertemuan kali ini. Yang pertama yang berkaitan dengan keunggulan sumber daya alam setiap daerah, pulau, bahkan provinsi pasti berbeda-beda. Nah, sementara kebutuhan manusia yang sangat beraneka ragam, tentu saja ada yang tidak tersedia di daerah dia berada, sehingga diperlukan interaksi antar ruang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi anak-anakku semuanya, kita yang ada di Kota Mataram ini, banyak tentunya kebutuhan kita yang tidak bisa terpenuhi oleh sumber daya alam yang ada di Kota Mataram ini. Nah, tentu saja kita membutuhkan kebutuhan itu didatangkan nanti dari Lombok Barat, dari Lombok Timur, dari Lombok Utara, bahkan dari Pulau Sumbawa sana, dan juga dari daerah lain di Indonesia, bahkan sampai dari luar negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, perlu adanya peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, perlu Pak Guru ingatkan kembali, produksi itu adalah sebuah proses mengubah bentuk suatu benda. Misalnya, dari sebatang kayu bisa berubah menjadi papan, bisa berubah menjadi triplek, dan seterusnya. Bisa dalam contoh lain, misalnya pisang bisa berubah menjadi pisang goreng, dan lain sebagainya. Yang berikut, yang berkaitan dengan distribusi. Maknanya adalah
proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen tingkat 1 maupun konsumen tingkat kedua, dan seterusnya. Dan yang ketiga tadi adalah konsumsi. Adalah proses menghabiskan barang atau jasa baik secara langsung maupun berangsur-angsur habis. Nah, itu makna dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan macam-macam pelaku ekonomi ada 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga, ada perusahaan, ada pemerintah atau negara. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peran pelaku ekonomi secara terperinci, yang pertama untuk rumah tangga keluarga, perannya bagaimana menawarkan tenaga kerja, lahan, dan modal, sehingga anggota keluarga mendapatkan upah. Nah, di sini tentu saja kita semua berangkat dari rumah tangga keluarga. Bagaimana keluarga itu menawarkan tenaga kerja. Nah, siapa tenaga kerja di dalam keluarga itu? Ya, anggota keluarga. Lahannya mana saja yang ada di seputar rumah kita. Dan modalnya bagaimana? Tentu saja modalnya dari keluarga kita sendiri, dari orang tua kita sendiri. Sehingga anggota keluarga mendapatkan upah. Bagaimana contohnya? Misalnya sederhana. Kalian disuruh oleh orang tua, ayo nak selesaikan kerjaan itu di dapur. Selesai kalian melakukan pekerjaan, secara tidak langsung kalian mendapat upah. Kalian meminta untuk membeli jajan, orang tua memberikan kalian uang. Nah, itulah contoh sederhananya yang berkaitan dengan upah di dalam keluarga kita. Jadi kalian tiap hari tentu saja diberikan oleh orang tua dalam bentuk uang saku untuk belanja, dan uang itu dianggap sebagai upah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang kedua, perusahaan perannya sebagai agen pembangunan, sebagai produsen, sebagai distributor. Itu kalau berbicara perusahaan. Dan untuk dipahami oleh anak-anak sekalian, perusahaan di sini ada 2 macam. Ada perusahaan milik swasta, ada perusahaan milik negara. Perusahaan milik swasta itu biasanya disingkat dengan BUMS, dan perusahaan milik negara biasa disingkat dengan BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara, sedangkan BUMS badan usaha milik swasta. Sedangkan yang terakhir, pemerintah atau negara, perannya adalah sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Jadi bicara stabilisasi, misalnya saja terjadi gejolak atau peningkatan harga sebuah jenis barang, kebutuhan pokok masyarakat, misalnya tiba-tiba harga beras di pasar naik di suatu daerah, maka ada upaya pemerintah untuk kembali menstabilkan harga beras itu. Tentu saja dengan pemerintah melakukan instruksi agar Bulog beraksi untuk mengeluarkan barang, dalam hal ini beras, dialokasikan ke pasar, atau pemerintah memiliki kebijakan untuk adanya distribusi beras lintas provinsi, lintas kabupaten, dan lain sebagainya, sehingga harga beras tadi pada suatu daerah yang mengalami kenaikan signifikan akan kembali normal kembali. Kemudian bicara alokasi, barangkali sasaran daripada kegiatan perekonomian itu tentu saja pemerintah memiliki peta-peta tujuan yang telah disiapkan di awal sebuah perencanaan. Kemudian bicara distribusi,
itu adalah kegiatan penyebaran ke daerah-daerah di mana menjadi sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Anak-anakku semuanya, akhirlah pertemuan kita pada hari ini. Harapan Pak Guru kalian tadi bisa menyimak dengan baik apa yang menjadi uraian Pak Guru pada kesempatan ini, dan tentu saja materi yang disampaikan pada saat ini dengan masih banyak kekurangannya. Karena itu Pak Guru minta kalian bisa membuka buku paket kalian untuk penyempurnaan materi kita pada hari ini. Dan pesan Pak Guru, kerjakan tugas yang Pak Guru sampaikan nanti di GCR dengan baik, sempurnakan identitas kalian pada lembar jawaban kalian. Dan selama kegiatan belajar di rumah, dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi, jangan lupa menjaga kesehatan dan memakai masker. Atas perhatian kalian semua, Pak Guru haturkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.